Kami persilakan Pak Jeffrey Romdoni dari Gerindra, Dapil SMS, alumni Gontor. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota pimpinan dan anggota Komisi 8, dan juga yang terhormat Pak Mensos dan juga Pak Mendes, kemudian juga Pak Menteri PPN atau Kepala Bappenas, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan juga Kemendagri. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan oleh bapak-bapak semua dan berharap ini semua menjadikan penanganan data kemiskinan ini tuntas dan juga tidak ada lagi keributan-keributan yang selama ini sering terjadi karena pendataan yang kurang valid. Pada kesempatan ini tentunya perlu disepakati bersama bahwa desa merupakan ujung tombak dan sumber verifikasi dan validasi data. Jadi diupayakan data yang sudah masuk ke Dinsos itu tentunya sudah clear. Nah, terkait ini tentunya pendamping desa saya sarankan harus aktif. Jadi aktifnya itu pada saat pendataan dan musdes, bukan nantinya malah memverifikasi hasil musdes, sehingga ini tentunya akan lebih valid dan lebih akurat. Kemudian juga untuk pemerintahan desa juga dibuatkan aplikasi, yang mana aplikasi ini memudahkan pendataan dan juga verify data yang akan diberikan kepada Dinsos, sehingga dalam hal ini Dinsos hanya tinggal kompilasi saja. Nah, mengingat desa ini merupakan ujung tombak, selain diberikan kepercayaan penuh dan juga alat untuk menjadikan data ini lebih matang serta pendampingan yang melekat, tentunya juga harus ada insentif khusus. Dan juga Pak Mensos, saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai capaian rencana peningkatan kualitas data tahun 2020 terkait perbaikan NIK dan data ART, kemudian juga minimalisir inclusion error dan juga minimalisir exclusion error. Apakah hambatan yang dihadapi untuk hal ini? Kemudian juga saya ingin penjelasan mengenai tambahan anggaran Verifali 2021 yang mencapai 200% dari anggaran awal. Usulan ini juga tentunya merubah target dan sasaran secara substansi. Harusnya penambahan didasarkan pada target dan sasaran anggaran tahun 2021 yang jumlahnya 425 miliar, kemudian ditambahkan targetnya. Nah, kemudian berikutnya terkait aplikasi 6NG. Ini kebetulan pengalaman pribadi saya juga. Ternyata saya temukan bahwa data tersebut tidak bisa diakses setiap saat. Jadi ketika hendak memasukkan data, itu ada waktu tertentu dan itu harus ada otorisasi dari Kemensos, dalam hal ini Pusdatin. Tentu menurut saya ini juga bisa menghambat kinerja Dinsos setempat. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa diakses setiap saat? Kalau ini memang aplikasi untuk mempermudah kerja, harusnya bisa diakses setiap saat. Kemudian juga hampir di setiap kunjungan dapil ataupun reses ada berupa banyak keluhan mengenai KPM yang tidak sesuai, pindah alamat atau meninggal. Nah, tapi kemudian tidak bisa diajukan penggantian KPM ini oleh desa, jadi berkurang, bahkan tidak bisa digantikan. Ya, saya ingin penjelasan mengenai masalah ini karena ya tentunya masalah seperti ini menjadi sangat sensitif untuk di tingkat desa. Kemudian juga dalam perbaikan data kemiskinan, di poin kunci sukses disebut itu ada transparansi dan akuntabilitas. Saya lihat di situ juga ada yang namanya
hotline service ya. Tetapi ada temuan bahwa hotline ini kadang-kadang tindak lanjutnya disebut, ada yang menyebut tidak ada, bahkan hanya mungkin ditampung, atau bahkan kadang-kadang ini offline juga. Nah, saya ingin tahu bagaimana Pak Menteri mengatasi hal tersebut. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, di situ disebutkan bahwa verifali itu tentunya sekurang-kurangnya dilakukan 2 tahun sekali. Tetapi pada kenyataannya banyak kabupaten kota yang tidak melaksanakan ini semua. Jadi ya sebagaimana tadi mungkin sudah disebutkan juga, ada yang menggunakan data dari tahun 2015 walaupun tidak semuanya. Nah, ini juga selain tidak ada koordinasi yang baik dan juga tidak ada anggaran untuk verifali, ya tentunya ini juga harus segera ditindaklanjuti. Solusinya itu bagaimana supaya hal seperti ini tidak terjadi. Karena ya kemiskinan ini dari paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, epicentrum kemiskinan ini tentunya berada di desa. Jadi kota pun dalam hal suplai pangan pun tentunya ini juga dari desa. Jadi kalau misalnya desanya egois, ya tentu kota pun tidak ada suplai pangan untuk bertahan. Nah, tentu hal ini menjadi ironi bahwa carut-marut data banyakkan memang terjadi di desa. Padahal kalau kita ke desa tentunya sangat mudah menemukan penduduk miskin di sana. Nah, jadi masalahnya memang tidak validnya data kemiskinan. Jadi saya sarankan juga pada Pak Mensos tentunya ini harus dilakukan sensus kemiskinan agar memperoleh data valid kemiskinan. Dan tentunya masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya dijadikan sebagai titik awal perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jepri Romdani.